Denny Sumargo yang mengundang korban anak untuk datang ke podcastnya menceritakan apa yang... Terima kasih banyak untuk masukannya Mas Adam. Izin saya menjawab. Jadi pertama saya tidak mengundang langsung, itu di-tag kepada saya dan diminta dari pihak korban untuk diundang supaya bisa mengangkat kasus ini biar rame dan bisa jadi atensi. Yang kedua, tujuan daripada untuk menampilkan anak itu supaya orang bisa melihat bahwa ini kondisi yang dialami oleh anak dan kita bisa menggali keterangan si anak yang secukupnya saja supaya itu bisa menjadi barang bukti untuk penyelidikannya, bisa mendapat atensi lebih jauh karena keterangan dari anak itu bisa menjadi barang bukti yang kuat untuk bisa podcastnya dijadikan alat bukti bahwa kejahatan yang dilakukan oleh bapak kandungnya itu benar terjadi. Dan yang ketiga itu sudah mendapat atensi karena podcast tersebut akhirnya bisa mencakup banyak pihak dan akhirnya menjadi viral dan itu menjadi atensi dan sekarang ini mendapat proses yang lebih baik gitu ya. Para wawancara korban nggak pas banget Bang Denny. Setuju. Saya pun tidak tega untuk mewawancarai anak seperti itu dan bertanya seperti itu kalau tidak ada tujuan untuk bisa mendapatkan barang bukti. Karena keterangan dari anak itu bisa menjadi barang bukti yang kuat supaya proses itu bisa berjalan. Ada hal yang memang harus saya ambil resiko. Begini, saya ini punya anak. Dan kalau itu terjadi pada anak saya pun nggak akan tega menanyakan itu kepada dia. Tapi kalau itu bisa membantu proses keadilan dia, saya tidak punya banyak pilihan kecuali bagaimana caranya saya bisa menggali keterangan itu, yang mana keterangan itu bisa keluar sendiri dari korban, itu menguatkan barang bukti untuk bisa memproses keadilannya jadi lebih baik. Ya, mohon maaf banget dengan segala kurangnya. Saya tahu kan profesional, maksudnya kalau kamu begini, kamu nggak akan bisa melewati traumamu dong. Betul. Nah setelah kita bantu arahkan dan kita bantu secara profesional supaya dia juga bisa ngelewatin traumanya, baru tuh akhirnya dia bisa dengan dia berani untuk bicara. Dan karena dia berani bicara di podcast gue waktu itu, kasusnya akhirnya nggak bisa ditolak lagi tuh, karena itu jadi barang bukti tuh. Betul. Gitu kan. Terus itu yang akhirnya membantu kasusnya sekarang udah akhirnya P21, hampir setahun lebih tuh kasus tidak bisa naik ke pengadilan. Gitu. Nah sekarang udah di pengadilan lah, udah masuk itulah untuk menuju ke vonis. Nah begitu pula yang sekarang. Jadi ada beberapa hal yang memang harus gue lakukan untuk mencari cara supaya keterangan-keterangan dari korban ini bisa digunakan sebagai alat tekan sosial kepada pihak terkait bahwa ini buktinya ada loh. Gitu kan. Kok kasusnya masih dibiarkan gitu. Ya berlarut-larut ya Bukan Bang. tujuh. Betul, gue juga setuju Bang, tapi itu kan membuka trauma dia lagi. Membuka trauma dia lagi mungkin saja terjadi, tapi mungkin saja terjadi kalau kita sedang membantu dia keluar dari traumanya, bukan tinggal di dalam traumanya. Ya betul Bang. Betul. Karena kan kalau kita membahas trauma seseorang, itu akan menjadi sakit rasanya kalau kita ungkit-ungkit atau kita gunakan sebagai alat bully. Tapi kalau pertanyaan kita gunakan untuk mencari bukti dan keterangan yang bisa membantu dia mendapatkan keadilan dan melewati rasa takutnya, itu kan menjadi positif. Nah, gue tahu ada orang yang punya POV yang berbeda, tapi kan gue sering ngobrol dan gue banyak sekali masukan dari orang-orang yang menjadi korban. Walaupun tidak semua, mereka rata-rata pengen speak up untuk melewati trauma mereka. Karena mereka banyak yang udah pada gede. Waktu kecil, mereka gak dikasih kesempatan untuk ngomong, ditakut-takuti dengan banyak sekali narasi, sehingga mereka pendam sendiri dan akhirnya mereka menyesal. Iya betul Bang. Jadi gue juga bisa paham ketika ada orang yang merasa bahwa pertanyaan lu tuh terlalu nggak cukup buat nggak pas untuk anak seusia gitu. Memang kagak pas. Gini nih, gue nggak segila itu mau pergi nanyain anak orang, mau buat apa kalau gue nggak. Iya. Benar. Iya, pasti kan semua udah terukur. Jadi
Iya, jadi kalau misalnya sekarang gua pergi tanya anak-anak kecil kan, kamu dulu diapain sama itu? Buat. Maksudnya kalau misalnya bukan tujuannya buat dia untuk membantu keadilan buat dia. Nah, gue juga bisa paham ketika ada orang yang merasa, tapi nanti kalau traumanya gini gimana bang? Kalau traumanya begitu gimana? Makanya gue selalu membantu di belakang layar gimana caranya kita bantu cariin psikolog, orang-orang profesional untuk ngebantu dia ngelewatin traumanya. Dan rata-rata banyak sekali yang kemarin kita bantu kawal itu mereka berhasil lewatin dengan baik. Mereka jadi lebih ceria, lebih terbuka, lebih senang. Ini mungkin gue terkesan mengada-ngada ya. Waktu anak kecil itu yang kita gunakan nama samaran Yaya yang kemarin di podcast itu, setelah dia podcast, kamu tahu gak dia senang, dia lari, dia ketawa, dia ngeliatin gue mulu. Sampai gue beliin boneka, terus gue tanya, are you happy? Gitu. Iya, aku udah agak lega om. Gitu. Terima kasih. Bagaimana kita nggak terharu coba? Iya, itu bisa merubah dia kan. Itu dibutuhkan anak-anak tuh kayak itu ya. Karena luka dia, trauma dia, kita tidak lawan, kita memberikan validasi bahwa apa yang dirasakan itu memang benar dan kita mendukung dia gitu. Terus setelah sehari 2 hari, gue mendapat kabar dari lawyernya kalau ibu itu kan karena dia tidak memakai topeng, akhirnya kan banyak yang kenalin ya. Iya. Ibu itu berterima kasih banget karena akhirnya jadi banyak yang mendukung dan bersimpati pada dia. Yang tadinya dia pikir dia malah akan dihujat karena menyebar aib, karena membuka permasalahan rumah tangga, malah ternyata tidak, ternyata malah banyak orang yang mendukung dan bersimpati sama dia sangat terima kasih gitu loh. Jadi kan dampak positifnya ada gitu. Kemudian akhirnya kemarin ada Brigjen dari Perlindungan Perempuan dan Anak yang membantu menjadikan kasusnya jadi atensi sekarang. Jadi gue juga bisa paham keresahan yang orang sampaikan. Gue bisa tampung, gue bisa evaluasi, tapi gue juga nggak bisa nih ngikutin kalau misalnya bang take down tuh videonya, itu barang bukti yang bisa dipakai, sayang nah. Betul. Terus Betul. abang kenapa bang munculin anak itu ngomong? Kalau gue nggak ngelakuin hal itu, satu, gue nggak dapat barang bukti. Kedua, gue nggak bisa nge-push supaya case-nya tuh bisa jadi viral dan kemudian masyarakat akhirnya jadi membahasnya dan itu bisa menjadi alat tekan secara sosial kepada pihak terkait. Karena untuk ngangkat satu kasus itu susah banget. Gitu. Kadang gue ngawal tuh dari awal sampai ujung gitu loh. Jadi kadang-kadang maksudnya gini loh. Kita kan bisa komentar, bisa. Gue juga bisa nih hanya memberikan sekedar wadah. Tapi untuk sampai ke ujungnya tuh nggak banyak yang mau. Iya betul, sepakat. Mudah ya bang. Lu berhadapan dengan kondisi-kondisi yang sulit gitu. Ya. Tidak mudah. Betul bang. Tapi gue juga bisa memahami. Gue bisa memahami, makanya gue kemarin bikin video menjelaskan. Gue bisa memahami kok, nanti gue evaluasi dan anggap saja itu salah gue. Kenapa gue menggunakan narasi seperti itu? Karena gue gak mau orang saling serang, karena tujuannya sama-sama baik kok gitu. Dan yang gue agak sedikit sedikit ngerasa kecewa adalah kok lu malah fokus dengan masalah itu, kok lu gak fokus kepada pelaku. Yang kita kejar kan adalah pelakunya. Substansinya juga. Tuh, tapi sekarang so far so good bang. Udah atensi juga. Kemarin gue dikabarin hari ini mereka langsung dapat panggilan dari pihak terkait untuk dilakukan proses lebih lanjut karena kasusnya itu gelar perkara aja belum. Jadi penentuan tersangka tuh masih jauh. Iya loh. Apalagi mau masuk pengadilan. Karena kasusnya udah 1 tahun lebih ya bang, 1,5 tahun ya.
Jadi kasusnya 1,5 tahun, gelar perkara aja belum. Jadi kasus itu kan dari jarak sekarang ke gelar perkara itu perlu waktu. Penentuan tersangka perlu waktu. Gitu. Gitu. Jadi buat Cici Halu nggak usah nyerang-nyerang orang. Itu Bang Den. Dia mati-matian belain orang gitu Bang Den. Emang Ya. gitu dia. Bukan loh, karena kita kan yang benar kita katakan benar kan, Iya. nah, yang enggak ya kita Iya. katakan enggak kan. Menurutku tuh dia tidak fokus di kasusnya, dia lebih fokus ke personal si Bang Densu. Itu yang membuat aku kesel, makanya bete aku. Bang Densu sebenarnya udah bilang udah nggak usah, nggak peduli, udah langsung berkeliaran lah aku. Gitu. Gue paham sih. Maksudnya pasti semakin tinggi, semakin kencang angin, semakin banyak orang yang akan mencari salah. Itu gue bisa terima banget. Makanya gue tidak mau menyerang. Kenapa? Satu, kalau gue menyerang, gue bisa merusak masa depan orang. Iya. Tuh. Betul. Gue ini udah cukup tua dan cukup dewasa untuk tidak memainkan hal-hal seperti itu. Makanya gue lebih memilih untuk menetralisir saja. Kecuali kalau gue rasa memang orangnya sudah sangat kelewatan sekali. Gitu. Jadi adalah kasus-kasus dulu, Cici Halu juga tahu bagaimana gue coba meredam situasi dan gue coba netralisir. Betul. Walaupun bisa serang, bisa. Punya bukti, punya materi buat nyerang, punya. Cuman buat apa? Saya ini kan orang tua, saya harusnya lebih mengayomi saja. Kecuali kalau memang sudah sangat kelewatan sekali, ya sudah, saya udah gak ada pilihan. Iya, betul Bang. Betul. Ya tapi inilah aku lah Bang, maklum aku ya Bang. Iya, Pak. Ini, sorry, malah jadi ngobrolin gue. Tadi maksudnya kalian lagi ngobrolin apa ya? Saya kurang paham tiba-tiba masuk. So, Aduh jangan Bang, ini sensitif Bang. Nanti aku Jangan Bang. cat abang aja. Ini sensitif, menyeramkan. Nanti, Bang. Nanti malah abang ke bawah-bawah. Oh iya. oh ya udah. Nanti Ada pertanyaan-pertanyaan enggak yang perlu gue jawab lagi? Pertanyaannya Udah, abang Bang, nggak ngasih trauma semangat kan? aja ke Abang. Gue turun. Aku mau Masih ngasih semangat aja tanya, Bang. abang nggak trauma kan dengan apapun yang terjadi? Kan abang tahu ya, dengan abang membuat podcast itu kan sebenarnya ada aja orang yang menyerang personal abang. Padahal fokus abang kan adalah mencari keadilan buat banyak orang. Banyak Tapi kan orang. ada aja orang-orang yang menyerang personal abang yang sebenarnya nggak tahu tuh fungsi dia itu apa. Nah, abang sendiri nggak trauma kan dan tetap akan melakukan hal itu sampai kapanpun kan? Oh, pertanyaannya berat ya. Heeh. Jujur gue jawabnya agak sedikit curhat lah ya. Jadi kalau ditanya gue capek banget, capeknya berasa. Satu, kadang-kadang membantu orang itu kan orang berpikir kita dapat untung gitu kan ya dari AdSense. Tapi kasus-kasus yang sensitif itu tidak ada monetization, tidak ada uangnya. Oh, Yang kedua, kita kan juga nggak mungkin nggak memberikan uang kepada korban ya. Dan nilainya juga nggak mungkin sedikit gitu. Kedua, kita juga nggak mungkin ngebantu nggak keluarin modal juga kan. Gitu. Oh, Kemudian kita diserang nih dengan narasi-narasi personal ke arah diri gua gitu. Kalau ditanya capek, kadang-kadang capek. Tapi gue selalu ngelihat, aduh, kenapa ya Daniel, lu selalu masih tetap membantu? Apakah lu gila gitu? Atau lu sedang mencari exposure? Atau apa sih yang lu kejar sebenarnya? Akhirnya gue baru tahu jawabannya kalau yang gue kejar itu adalah tempat di sisi Tuhan untuk pengampunan aja sih kayaknya. Karena dulu gue banyak bikin salah. Moga-moga ini bentuk penebusan gue aja sih. amin. Jadi kalau semakin gue selama mungkin gue masih bisa, ya amin. Mohon doanya. Kalau memang gue akhirnya berhenti, ya berarti sudah selesai juga gue di situ. Jangan berhenti, So far Bang. sih, so far sih gue masih ada tenaga lah buat bantu. Walaupun gue biasanya ngerem dulu. Kayak case anak kecil gini gue rem dulu. Kemarin ada banyak masuk pihak-pihak yang minta tolong untuk di podcast. Gue bilang di hold dulu ya.
Soalnya saya lagi dapat serangan personal seperti ini, nanti kesannya saya terlalu mengkontenin atau kesannya terlalu memonetize kasus-kasus anak kecil gitu. Betul bang. Ya semoga Bang Densu tetap semangat, tidak patah semangat dengan apapun yang terjadi, serangan ini itu bang. Yes. Apa Ada di jalur satu yang pertanyaan benar? netizen bang yang terakhir sebelum abang turun. Tanyain kasus terberat apa bang Densu selama abang menangani kasus. Ada satu dulu kasus gue nggak bisa sebut detailnya karena gue mengawalnya diam-diam. Jadi waktu itu ada 6 korban, 8 korban yang dilecehkan oleh salah satu orang punya nama dan punya power. Itu berat banget karena dia di backing orang kuat ya. Jadi gue di belakang layar sampai Ci Olive turun tangan, kita tempur tuh. Oh. Akhirnya gue harus ngubungin salah satu, gue tuh kan gak pernah minta tolong ya sama orang ya. Maksudnya gue punya link, tapi gue jarang minta tolong gitu. Yeah. Akhirnya gue minta tolong tuh, karena orangnya kuat kan. Gue minta tolong dan akhirnya kita bisa jebol penjarain orang itu. Lebih dari 10 tahun. Wow. Itu berat banget karena dia vonisnya lepas waktu itu. Bebas. Setelah itu anak-anak itu ada 8 orang itu datang ke tempat kita, kita nggak sangka mereka sujud dan menangis. Gue udah kayak dewa men. Gue merinding anjir, merinding gue. Tapi memang itu tidak gue kontenin ya momen itu karena menurut gue tidaklah, nggak usah gitu lah. Baik. Karena bang ini bergerak Karena dengan apa kemanusiaan ya, di Bang? belakang layar saja. Karena kemanusiaan bang Den, Iya, bukan hanya karena bukan kemanusiaan. Iya, itu satu. Terus yang kedua, Cici Alu tau lah yang kasus yang itu gue udah males bahas juga ya. Iya. Bikin gue pusing minta ampun. Ribut banget itu. Iya. Ngeblunder. Sampai sekarang juga belum kelar-kelar itu urusannya bang. Udah berapa tahun nggak kelar-kelar. Iya. Terus ya yang kecil-kecil yang kayak kasus podcast gue dibilang podcast keramat, tiap kali orang pulang dari tempat gue meninggal. Terus apa lagi namanya? Bang Terus yang gue ini. Bang yang Iya yang dulu. nggak kayak kasus yang Ibu Tiri itu bang gimana akhirnya bang? Yang mana? Yang Ibu Tiri yang katanya anaknya meninggal dicokokin air panas itu loh. Oh itu akhirnya si bapaknya itu akhirnya diduga tersangka tuh kalau gue belum cek lagi terakhir gue infonya katanya dia akhirnya ada kemungkinan jadi tersangka tapi gue belum tahu apakah dia sudah tersangka atau belum bapaknya. Anak tirinya tidak terlibat ya bang? Jadi ternyata tidak, jadi bapaknya itu ternyata juga dalang juga nih ceritanya begitu. Wow. Itu yang gue dengar. Jadi gue belum ngecek lagi sih maksudnya. Itulah poinnya. Ya udah kalian lanjut ya. Ya bang. Terima kasih banyak Pak Densu ya sudah longangin Bang waktunya Denny. naik ke sini Bang Densu. Terima kasih banyak.